Kembali lagi bersama saya Willy Iskandar. Kesempatan kali ini saya akan share cerita saya setelah saya married. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Korea untuk datang ke Seoul Beauty Expo dan juga sekalian jalan-jalan sama istri saya. Tapi ternyata ya selanjutnya saksikan aja di videonya ya. Terima kasih. Setelah pernikahan kami tanggal 19 Maret 2019, saya dan Mawar extend di Bali selama 5 hari. Beberapa teman pun extend agar bisa liburan bareng, karena udah gak tahu kapan lagi bisa liburan bareng bersama teman-teman pada usia saat ini. Waktu extend tidak ada kejadian yang cukup menghebohkan, hanya quality time bersama teman-teman. Saya dan Mawar pergi berangkat dari Malang menuju ke Jakarta untuk mengantarkan mobil, sekaligus road trip. Kami menginap 1 hari di Semarang untuk wisata kuliner dan lanjut langsung ke Jakarta. Sepanjang perjalanan hanya melalui jalan tol saja. Saya dan Mawar sangat kebosanan di jalan dan memutuskan untuk mencoba semua camilan yang ada di mart sepanjang perjalanan. Sesampainya di Jakarta, kami bertemu dengan kakak saya, teman saya Magnolia dan juga Putri Malu. Kita nongkrong di Polliners untuk ngebir bareng dan lanjut ke Saukau untuk mendengarkan cerita Putri Malu. Bagaimana Putri Malu bisa berpacaran dengan sebut saja teratai. Mungkin pada lain episode kita akan mensajikan bagaimana cerita tersebut karena sangat menarik, dan kita tunggu saja bagaimana mereka akan menjelaskan bagaimana mereka bertemu di YouTube channel ini. Setelah urusan di Jakarta pun selesai, saya dan Mawar kembali ke Malang melalui jalur udara. Pada awal mulanya, kami berencana pergi ke Korea pada tanggal 3 Mei 2019. Kita berniat liburan sekaligus bertemu dengan supplier skincare kami di Korea. Oh iya, buat kalian yang tidak tahu, saya berjualan berbagai macam skincare dari Korea. Bisa dicek di @if_cosmetic_house. Ada di marketplace kesukaan Anda seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Lanjut. Sudah cukup promosinya. Tapi tetap jangan lupa, kalau Anda memerlukan skincare Korea, Anda bisa belanja di @if_cosmetic_house. Thank you. Pada tanggal 1 Mei 2019, ketika itu kita berniat packing untuk berangkat ke Korea. Tapi entah mengapa, saya merasa ada yang sedikit berbeda dengan tubuh Mawar atau istri saya. Saya memiliki feeling yang tidak biasa. Saya menyuruh Mawar untuk membeli test pack dan saya masih menyelesaikan urusan pekerjaan di kantor. Ketika kembali ke kantor, saya menyuruh Mawar untuk segera menggunakan test pack tersebut. Saya pun biasa saja. Tapi ketika Mawar keluar dari toilet, ternyata hasil test pack tersebut adalah 2 strip, yang artinya hamil. Wow. Saya shock sekali. Karena tidak percaya, saya suruh Mawar agar minum yang banyak dan menunggu dia untuk buang air kecil lagi. Tidak lama setelah itu, dia pun masuk ke kamar kecil untuk buang air kecil. Dan tidak lupa menyuruh dia melakukan test pack lagi. Setelah hasil kedua pun hasilnya tetap sama. Meskipun garis tersebut sedikit samar, akan tetapi masih jelas kalau garisnya ada 2, alias hamil. Masih sedikit shock. Akhirnya saya dan Mawar pun pergi untuk membeli test pack yang lebih mahal untuk hasil yang lebih akurat. Dan benar hasilnya tetap 2 garis. Setelah mencoba test pack sampai ketiga kalinya, saya bilang kepada kedua belah pihak orang tua kami kalau Mawar hamil. Tapi dari kedua belah pihak orang tua kami pun tidak melarang kami untuk berangkat ke Korea. Di sini saya sudah ada feeling untuk lebih baik tidak berangkat ke Korea saja. Akan tetapi tiba-tiba tanggal 2 Mei 2019, Mawar diantarkan oleh mertua saya untuk cek ke dokter Objin di Malang. Dokter ini cukup tua dan juga cukup terkenal di kota Malang. Dan benar apa kata dokter kalau Mawar sudah hamil dan usia kehamilannya sudah 5 minggu. Wow, ya sebenarnya saya menikah 19 Maret 2019 dan tanggal 3 Mei 2019 istri saya sudah hamil 5 minggu. Waktu di Jakarta, ke Polliners, ke Saukau, dan di Malang kita having fun di publik dan lain-lain itu juga sudah hamil deh.
Mawar juga bertanya kepada dokter apakah boleh berangkat ke Korea. Dokter dengan santai menjawab, nggak apa-apa, asal jangan terlalu capek dan juga jangan makan makanan mentah dan lain sebagainya. Saya berbicara dalam hati, iya dok, nggak apa-apa. Kan bukan dokter nanti yang menemani di Korea. Jujur, karena saya tahu istri saya bagaimana, saya menjadi takut sendiri untuk berangkat ke Korea. Tapi ya sudahlah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Saya yakin saja untuk berangkat ke Korea waktu itu. Untuk urusan Mawar hamil, saya pun juga percaya bahwa kalau sudah saatnya atau kalau sudah dianggap bisa dititipi anak oleh Tuhan, kita cukup bertanggung jawab, maka Tuhan akan segera memberikan kita keturunan. Meskipun, ya kok cepet banget hamilnya ya. Akhirnya karena mengganjal dalam hati, saya juga berusaha untuk bilang ke istri agar tidak berangkat ke Korea. Tapi tentu tidak berhasil. Mawar bilang, aku udah nyiapin acara. Aku pengen makan di sini, pengen jalan-jalan ke sini, pengen foto di sini. Aduh, ya udah, namanya juga usaha. Yang penting saya sudah menyampaikannya. Mungkin ini cerita terpanjang yang pernah saya ceritakan. Setelah saya menyelesaikan semua urusan pekerjaan di Malang, saya berangkat dari Malang pukul 16.00 untuk menginap 1 hari dulu di sepupu saya di Surabaya. Sepanjang perjalanan, Mawar sudah bingung mau makan apa. Mau makan yang bersih, gak kotor, yang mau matang, gak mau pedes, gak mau kecut, banyak dah kriterianya. Untunglah pada saat itu ada soto rumahan di rumah sepupunya. Jadi kita masih bisa makan biasa-biasa saja. Waktu itu saya masih belum memberitahu sepupu saya kalau Mawar sudah hamil. Jadi ya biasa saja. Mawar tidur terlebih dahulu dan saya dan sepupu masih ngepir bareng. Tanggal 3 Mei 2019 pagi hari. Ketika kami sudah selesai packing dan siap berangkat ke bandara, tiba-tiba Mawar keluar dari kamar kecil dan bilang kalau ada flag. Waduh, setelah saya googling ternyata mengerikan sekali hasil googling tersebut. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita tetap berangkat ke bandara meskipun kita membawa obat penguat kandungan dan lain-lainnya. Pagi itu kita masih bisa makan burger Carl's Junior. Perjalanan dari Surabaya menuju Singapura sangat lancar. Tidak ada hal yang terjadi alias aman-aman saja. Sesampainya di Singapura, kita masih bisa bertemu dengan teman kita. Dia adalah teman pertama kami yang tahu kalau Mawar sudah hamil. Kita masih bisa ngafe dan memesan banana strawberry juice with no sugar di Paris Baguette. Masih makan roti, nyamil sana nyamil sini, masih bisa makan banyak lah. Lanjut ke Jewel dan masih bisa makan pork cutlet. Siapa mengira itu menjadi hari terakhir saya untuk santai pada trip ini. Lanjut pada trip kami dari Singapura menuju Incheon. Karena sebelum berangkat sudah diberitahu agar tidak terlalu lelah oleh dokter, orang tua kami pun juga bilang agar lebih menjaga kandungan. Maka tentu saya harus menjaganya. Singkat cerita, dari Terminal 1 menuju Terminal 3, Mawar naik kursi roda dan saya yang mendorong sejauh itu. Buat kalian yang nggak tahu, kira-kira jalan sekitar 10-15 menit lah. Nggak seberapa jauh kan? Tapi kalau berat kamu sudah 90 kilo dan kamu mendorong kursi roda di atas karpet, itu cukup berat loh. Lumayan berat. Kalau mendorong kursi roda di atas lantai aja masih mending. Lah ini full karpet. Ya sudahlah, dijalani saja. Yang penting anak dan istri sehat selalu. Tapi bukannya di Changi Airport banyak travelator. Nah ini dia. Mawar bilang kalau naik travelator itu dia merasa bergeronjal atau agak pusing tepatnya. Bayangkan naik travelator saja pusing. Jadi kita tidak naik travelator sama sekali. Selanjutnya flight dari Singapura ke Incheon. Untuk makan pertama Mawar masih bisa makan bulgogi meskipun tidak terlalu banyak. Tidak lama kemudian dia merasa pusing dan mual dan sudah muntah-muntah di toilet. Waktu Mawar pergi ke toilet, saya segera memanggil pramugari untuk minta bir 1 kaleng dan cepat-cepat menghabiskannya sebelum Mawar kembali ke tempat duduk. Makan kedua, Mawar sudah nggak bisa makan apa-apa. Cuma bisa makan nasi putihnya saja. Kasihan sekali Mawar.
Tapi ya porsi lauk saya menjadi double. Hahaha, bercanda ya. Sudah lumayan bingung di sini. Mawar lihat air di dalam gelas saja sudah muntah. Air loh ini, air di dalam gelas. Dalam hati saya hanya bisa meyakinkan diri, mungkin mabuk udara saja, bukan mual-mual kehamilan seperti yang saya takutkan. Tapi jujur, saya sudah ingin pergi mendatangi pilot untuk bilang agar putar balik pesawatnya ke Surabaya saja. Cuma di pikiran saya saja loh ya. Sesampainya di Korea, kita mengaktifkan wifi terlebih dahulu, biar bisa berhubungan dengan keluarga di Indonesia. Dari Bandara Incheon kita menuju hotel naik taksi. Di dalam perjalanan, Mawar sudah pucat karena tidak bisa makan selama perjalanan. Tapi ya bagaimana lagi? Sesampainya di hotel, saya keluar sebentar untuk mencari mart dan membeli makanan seperti bento, ramen, dan lain sebagainya. Terus kita mandi, kita istirahat, kita makan di hotel. Puji Tuhan, setelah tidur, Mawar masih bisa makan meskipun tidak banyak. Tak penting masuklah. Makan roti, makan snack-snack Korea, wah pokoknya masih bisa cukup makan. Sore hari itu kita masih bisa ke Myeongdong. Kita ke marketnya untuk mencoba street food Korea dan lain-lain. Malamnya kita juga masih bisa makan Korean barbecue. Saya masih bisa menikmati soju 1 dan bir 1. Santai dan enak sekali. Hari kedua, kita menuju ke cafe Harry Potter sesuai dengan arahan YouTuber Hansol Jang atau sering kita sebut dengan Korea Reumit. Mawar juga masih bisa makan cake dan makan street food, meskipun masih pilih-pilih makanan ya. Kita cari penjual hotdog yang kelihatannya bersih dan lain sebagainya. Malam harinya kita janjian dengan teman kita, sebut saja Violet, untuk bertemu dan makan chicken and beer bareng. Tapi tiba-tiba dia tidak bisa datang dan kami memutuskan untuk ke Kakan Bu Chicken. Saya nggak tahu ini bagaimana pronounce-nya. Di sana saya mencoba 3 jenis bir yang saya lupa namanya dan enak sekali dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Mawar juga masih bisa makan ayam 1 potong. Itu pun dia milih yang nggak kena bumbunya dan kulitnya disingkirkan, dikasihkan ke saya. Enak sekali. Oh ya, Mawar juga masih bisa makan potato wedges saat itu. Hari-hari berikutnya sudah tidak indah lagi. Kondisi Mawar semakin susah makan, sudah mual-mual dan muntah. Jujur saja saya sudah sakit kepala, sedikit pusing mengalami kondisi yang tidak pernah saya hadapi ini. Ini di Korea loh, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia saya masih ada orang tua, masih ada mertua, masih ada kakak ipar, dan masih ada Mr. Sup. Siapa itu Mr. Sup? Satu-satunya tim saya yang tidak pernah bilang tidak. Seperti jin botol lah. Hahaha. Akhirnya saya dan Mawar memutuskan untuk pergi ke dokter Objin di dekat hotel kami. Kami bertemu dokter yang cukup tua, akan tetapi baik sekali. Meskipun terkendala bahasa, sudah dibantu dengan Google Translate, tapi tidak membantu sama sekali. Sampai minta tolong ke teman guide Mawar untuk menelpon dan berkomunikasi dengan dokter. Tapi setelah dibantu berkomunikasi pun dokter di Korea bilang kalau tidak ada obat untuk ibu hamil di Korea. Hah? Gak ada obat? Kita sudah menunggu selama 2 jam dan hanya mendapatkan jawaban kalau tidak ada obat untuk ibu hamil. Dokter pun berusaha keras untuk mendapatkan Mawar obat yang lain, tapi tetap tidak bisa. Tidak menyerah saat itu saja, saya mencoba kembali menghubungi Hansol Jang. Saya mengirimkan email untuk mencarikan rumah sakit terdekat. Saya mengontak dia agar juga menuliskan kebutuhan saya, yaitu obat mual untuk ibu hamil. Kemudian berbekal itu, saya berangkat ke rumah sakit khusus Objin. Beruntung sekali, di sana saya bertemu dengan perawat yang bisa bahasa Inggris. Dan dia menjelaskan hal yang sama, yaitu tidak ada obat mual untuk ibu hamil di Korea. Jadi saya dan Mawar benar-benar menyerah untuk mencari obat mual tersebut. Kami pun memutuskan untuk dijalani saja. Hari-hari yang saya jalani cukup berat, atau lebih tepatnya sangat berat. Kali ini saya akan men-share beberapa kejadian yang saya dan Mawar alami. Waktu itu pernah Mawar ingin makan anggur karena ingin yang asam. Kalian tahu kan kalau beli anggur tidak mungkin beli cuma 5 atau 10 butir saja. Harus beli 1 bendel. Nah, Mawar makan 1-2 butir saja, katanya terlalu asam. Ya sudah, sisanya saya yang makan. Minum Pocari Sweat pun sama. Waktu itu Mawar pernah menghabiskan 1 kaleng Pocari Sweat sendiri.
Wah, karena melihat istri saya bisa minum Pocari Sweat 1 kaleng, saya langsung belikan yang 2 liter. Dan ternyata tidak bisa minum Pocari Sweat lagi, karena perutnya sakit dan enek. Saya juga membelikan pisang agar bisa makan, tapi ternyata tetap nggak bisa makan, digigiti pinggirannya saja. Saya juga membelikan fresh juice 2 macam, tapi ternyata yang satu terlalu asam dan yang satu terlalu manis. Aduh, ya sudahlah, intinya saya makan semuanya. Beberapa hal seperti ada saran dari kakak saya untuk mencoba makan telur rebus, tapi saya tidak menyerah dan saya keliling untuk mendapatkan telur rebusnya. Setelah saya pulang ke hotel, saya memberikan ke Mawar. Dan apa dimakan sama Mawar? Tidak, nggak bisa menelan. Oh my god, oh my god, oh my god. Kemudian Mawar hanya ingin makan roti dan daging ayam saja, tidak mau topping dan tidak mau ada sayur apapun. Puji Tuhan di sana ada Subway. Tapi gimana dong saya mau pesennya? Waktu itu penjaga Subway-nya juga tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Akhirnya saya memilih menu roti dan ayam. Terus ketika dia mau menambahkan topping, saya bilang, no no no. Dan kemudian dia mau menambahkan saus, saya juga menyelanya dan bilang, no no no. Hah? Tahu nggak apa yang terjadi? Penjaga Subway tersebut menertawakan saya dengan tawa sinis. Dalam hati saya bilang, lihatan nanti kalau istrimu hamil. Kondisi Mawar tidak membaik. Telepon sama kakak dan keluarganya, disarankan untuk ngemut es batu saja. Aduh, jam segini cari es batu di mana? Mau nggak mau saya kembali ke Subway untuk beli ice cola tanpa pakai cola. Kalian bisa bayangkan, begitu orangnya mau kasih cola, saya bilang no no no. Lagi-lagi karena ini es batu, bisa bayangkan kan? Saya harus berlari kembali ke hotel dengan membawa es batu, karena saya takut es batunya cair. Setelah kembali ke hotel, Mawar pun bisa makan es batunya meskipun hanya 2 atau 3 buah saja. Dan ini adalah kejadian yang paling parah. Waktu itu Mawar ingin makan burger dan kentang Loteria. Tapi karena sudah sekitar jam 10 malam dan kebanyakan store Loteria sudah tutup semua, saya menemukan store yang buka sampai pukul 24.00, bukan 24 jam. Tapi jarak store tersebut cukup jauh. Ya sudahlah, apa boleh buat. Demi anak dan istri, saya pun keluar dari hotel. Anginnya pun cukup kencang malam itu, cukup dingin dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena cukup larut, MRT pun sudah tidak beroperasi. Jadi saya hanya bisa jalan kaki di sana. Saya keluar masuk dari underground untuk lihat keluar di exit mana. Karena bergantung pada koneksi internet dan never map yang cukup membingungkan ini, perjalanan saya untuk membeli burger dan kentang cukup memakan waktu. Kurang lebih saya berjalan 40 menit berangkat dan 40 menit pulang. Dalam perjalanan saya juga mampir ke Mart untuk membeli bir lagi. Hahaha. Setibanya di hotel, saya ingat jelas waktu itu pukul 23.50. Saya memberikan burger dan kentang kepada istri saya. Kira-kira dimakan nggak ya? Ya jelas dong. Jelas-jelas nggak dimakan. Saya ingat jelas kata-katanya. Nggak mau dah, lagi enek perutku. Kira-kira apa yang saya lakukan? Ya saya makan semuanya. Saya makan di depan lift lantai hotel saya. Karena saya cukup lelah, saya pun mau segera tidur. Tapi tiba-tiba istri pun bilang, baumu kayak orang Korea, enek aku. Oh my god. Ya sudah, saya beranjak dari tempat tidur dan segera mandi pukul 1 dini hari. Aduh, buat kalian yang bilang surga itu di bawah kaki ibu, itu memang benar. Tapi ada ayah kalian yang membangunkan surga untuk kalian. Harap diingat. Semakin hari semakin parah, bukan semakin baik. Karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, pusing, dan tidak bisa kemana-mana. Yes, we are trapped in Korea. Keesokan harinya, setelah saya menyelesaikan semua urusan saya, dan saya bertemu dengan supplier di Seoul Beauty Expo 2019. Keesokan harinya, setelah saya menyelesaikan semua urusan dan bertemu dengan supplier di Seoul Beauty Expo 2019, kami segera minta reschedule untuk tiket pesawat kita untuk dimajukan pulang ke Indonesia. Yang seharusnya trip kita ini berlangsung selama 2 minggu, berubah menjadi 1 minggu saja. Perjalanan dari Incheon, Singapura ke Surabaya.
sangat melelahkan. Kondisi fisik dan psikis yang sudah sangat kecapean. Bahkan waktu itu saya bertemu teman saya di pesawat dari Singapura menuju ke Surabaya. Dia kaget melihat kondisi istri yang sudah pucat dan naik kursi roda. Sesampainya di Surabaya, apakah sudah selesai? Belum. Bagasi saya pun hilang dan baru beberapa hari sesudahnya ditemukan. Lengkap sudah. Hahaha. Begitu sampai ke rumah sepupu saya, Mawar langsung minta nasi putih, tempe, dan kecap manis. Dan dia bisa makan. Oh iya, waktu itu saya memikirkan satu hal terbodoh yang tidak saya lakukan. Yaitu, kok kita nggak pesen hotel room service aja sih? Ya. Saya dan Mawar benar-benar tidak bisa berpikir secara jernih waktu itu. Penuh kebingungan. Catatan untuk kalian, untuk istri yang baru hamil atau lagi hamil dan di luar negeri, room service. Dan untuk kalian yang baru mengetahui hamil dan ingin melanjutkan trip ke luar negeri, lebih baik jangan. Meskipun hamil ada yang nggak kerasa apa-apa atau ada yang bisa mual-mual seperti istri saya. Jangan mengambil resiko. Akhirnya setelah perjalanan ke Korea, trip ini selesai. Saya sudah sampai ke Malang dengan selamat. Apakah selesai sampai di sini perjalanan kehamilan pertama istri saya? Belum. Masih ada beberapa kisah lagi yang akan saya sampaikan di episode mendatang. Sekian dan terima kasih. Itulah cerita saya mengenai kehamilan istri saya. Ya cukup menakutkan pertama kali karena kita jauh di negara orang dan juga tidak ada kenalan siapapun. Kita juga terkendala bahasa, terkendala banyak dah pokoknya. Puji Tuhan saya bisa kembali ke Indonesia dengan aman dan puji Tuhan juga kehamilan istri saya tidak ada gangguan sama sekali. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses kehamilan istri saya di Malang dan juga sampai proses kelahiran. Stay tune. Terima kasih.